Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah berhadir di perkuliahan. Meskipun kita berada di tempat masing-masing, sebagaimana apa yang kita lakukan pada hari ini nanti juga akan menjadi komentar Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada saat diskusi, dan sudah Ibu print ya, sudah Ibu print out nih. Jadi akan Ibu komentari dari apa yang disampaikan. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu bahwa Ibu merindukan perkuliahan yang normal. Jadi berharap mudah-mudahan pemerintah sudah membolehkan untuk perkuliahan sebagaimana biasa tatap muka di bulan Februari nanti. Karena semester depan itu perkuliahannya dimulai bulan Februari, dan Ibu ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa bulan Januari ketika nilai metodologi penelitian sudah keluar, kemudian SPP semester 2 sudah dibayar, mahasiswa semester 2 yang sekarang semester 1 itu sudah boleh memasukkan judul. Judul itu nanti akan diproses oleh TU, masuknya ke TU, kemudian TU memintakan disposisi direktur, direktur akan mendisposisi, mohon dipertimbangkan, diproses, dilanjutkan, diterima, itu ada pembicaraan dari Pak Direktur, catatannya, kemudian Kaprodi, Ibu akan mengecek judul dan rumusan masalah yang diajukan oleh mahasiswa sudah diteliti oleh belum? Oleh orang-orang sebelumnya. Kalau itu sudah diteliti, maka dialihkan atau diarahkan judulnya itu. Artinya Bapak Ibu sudah harus segera bersiap-siap bab 1, 2, 3. Tetapi sebelum membuat itu konsultasi dulu dengan dosen PA. Dosen PA-nya siapa? Sudah ditentukan kemarin pada awal perkuliahan, karena SIMAK itu harus terisi semua siapa dosen PA-nya, maka semua kaprodi menjadi dosen PA di prodinya masing-masing. Itu dalam rangka harus mengisi di SIMAK ya. Tetapi setelah melalui perjalanan, setelah melalui waktu, maka diketahui ini latar belakangnya apa, kemudian ini domisilinya di mana dan sebagainya, pertimbangan-pertimbangan itu, maka itu yang akan menjadi salah satu pertimbangan sehingga menempatkan kepada siapa dosen PA-nya. Jadi dosen PA itu gunanya adalah untuk berkonsultasi tentang judul penelitian dengan permasalahan penelitian yang diangkat, tentang artikel jurnal yang akan disubmit, itu sebenarnya konsultasinya ke dosen PA sebenarnya. Tetapi jujur Ibu termasuk orang yang merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali dengan dosen PA yang ada di pasca sarjana. Karena Ibu kuliah S2, S3 tidak ada dosen PA. Perguruan tinggi tertentu ada yang mengadakan dosen PA, ada yang tidak ada dosen PA. Kenapa? Karena mahasiswa S2 itu dianggap mandiri. Kalau mahasiswa S1 wajib ada dosen PA, karena dosen PA itulah yang akan memicu mahasiswa supaya cepat, kemudian memberikan solusi, memberikan jalan keluar apabila mahasiswa mengalami kesulitan, itu mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S2, ada yang tidak ada perguruan tingginya dengan dosen PA itu. Nah, di tempat kita dosen PA itu untuk berkonsultasi masalah judul, kemudian berkonsultasi masalah artikel. Nah, selama ini yang sudah-sudah
hanya dosen-dosen tertentu yang memang ada dosen yang menugaskan untuk membuat artikel penelitian. Ada dosen yang menugaskan dan membimbing. Ibu mungkin termasuk yang ini. Dosen yang menugaskan, juga dosen yang membimbing. Dalam arti ibu ikut mengoreksi, kemudian ibu membantu dalam cek plagiasi, harusnya itu tidak ada. Bukan tugas ibu yang begitu, tetapi inilah sumbangsih yang bisa ibu berikan kepada mahasiswa selama waktu ibu ada. Hari ini waktu ibu sudah mulai longgar, jadi sudah bisa mengoreksi semua mahasiswa pasca, sudah ibu koreksi semua. Mahasiswa S1 sudah sebagian besar dikoreksi hasilnya, sebagian yang belum. Dan insya Allah sebelum perkuliahan selesai, semua tugas mahasiswa itu sudah ibu koreksi, insya Allah. Nah, teman-teman semua, biasanya, ini pengalaman ya, pengalaman angkatan yang dulu. Biasanya mahasiswa itu terlena. Ini saja Bapak Ibu, 4 bulan perkuliahan yang efektifnya kan 4 bulan untuk kuliah. 1 bulan di awal, 1 bulan di akhir itu tidak efektif, semua seperti itu. Jadi perkuliahan itu hanya 4 bulan saja dalam 1 semester. 4 bulan tidak terasa sudah hampir selesai. Hari ini kita pertemuan terakhir. Berarti setelah itu tinggal menunggu nilai, termasuk nilai metode penelitian. Ketika nilai metodologi penelitian itu sudah keluar, maka sudah boleh mengajukan judul. Nggak terasa kan? Kalau yang dulu-dulu pengajuan judul itu di semester 3, Bapak Ibu. Hari ini Pak Direktur berterima kasih dengan Pak Direktur karena sudah dimasukkan ke dalam pedoman akademik bahwa mahasiswa semester 2 selama persyaratan termasuk metode tadi, kemudian SPP gitu ya. Apabila itu sudah dipenuhi, maka sudah bisa diproses untuk pengajuan judul, untuk mendapatkan pembimbing tesisnya. Jadi selama perkuliahan sebulan sekali datang ke Palangkaraya yang jauh, Pak Selamat umpamanya. Yang jauh datang ke Palangkaraya untuk perkuliahan, langsung konsultasi dengan dosen pembimbing tesisnya. Maka di semester 3 awal itu sudah bisa ujian proposal. Atau di semester 2 akhir sudah bisa ujian proposal. Hari ini kakak tingkatnya Bapak Ibu itu sudah ada 1 orang yang tinggal menunggu dijadwalkan. Padahal dia baru semester 3. Hari ini baru semester 3. Tinggal menunggu dijadwalkan, artinya bimbingannya sudah selesai semua. Nah, saya berharap dari teman-teman di grup ini paling tidak ada yang seperti itu. Kuliah selesai lebih awal itu memang bukan segala-galanya. Tetapi bagaimanapun dalam pandangan Ibu itu adalah sebuah prestasi. Ketika misalnya Pak Apri lebih cepat selesai, kan bisa menyelesaikan pekerjaan yang lainnya lagi. Jadi tidak terbelenggu dengan menunggu yang ini saja gitu. Jadi sudah selesai tadinya. Paling tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan insya Allah saya akan selalu mendampingi Bapak Ibu selama saya masih dipercaya untuk menjadi kaprodi di Magister Ekonomi Syariah. Tetapi saya khawatir siapa tahu saya dipindahkan dari situ. Nah, saya sedih kalau Bapak Ibu terlambat gitu. Jadi saya pengennya masuk bareng, paling tidak semuanya selesai 4 semester, itu yang saya inginkan. Sehingga saya mau saja sibuk-sibuk gitu. Mengorbankan waktu, mengorbankan kesempatan gitu ya untuk mendampingi pembuatan artikel jurnal, segala macam, seharusnya kan tidak sebegitunya. Dan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu itu ingin submit di jurnal, bukan karena perkuliahan dengan saya, ketika ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca yang tidak pas, susunan yang tidak pas, langsung saya kerjakan saja. Kalau saya editornya gitu. Tetapi saya kan membimbing menulis. Saya membimbing dalam perkuliahan, sehingga itu harus hanya saya kasih tanda merah. Harus hanya saya kasih tulisan samping. Supaya Bapak itu menjadi modal dari Bapak Ibu ketika melakukan itu lagi, dan itu pasti akan berlanjut di penulisan proposal dan penulisan tesis. Oh, ini kata Ibu huruf kecil, maka ditulislah huruf kecil. Jadi artinya saya lakukan itu karena ini dalam proses perkuliahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah tidak lagi dalam perkuliahan dengan saya gitu ketika mengajukan
artikel jurnal seperti itu langsung Ibu perbaiki langsung gitu. Nah ini tadi beda karena memang kita perkuliahan. Oke. Bapak Ibu, hari ini, setengah 2. Belum setengah 2 ya. Saya ingin mengomentari dari hasil diskusi Bapak Ibu pada 2 kali pertemuan yang lalu yang sudah saya print out ini ya. Intinya bahwa saya hanya memberikan penjelasan pendalaman saja karena dari jawaban yang ada ini sudah salut saya sama teman-teman dalam merespon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman satu grupnya ya, satu kelasnya. Oke, Ibu mulai dari pertanyaannya si Deta Warida yang ditujukan kepada Ibu Yuniarti. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuniarti dalam penjelasannya karena pertanyaannya Deta Warida ini pertanyaan dalam bidang dalam sudut pandang agama Islam. Saya akan mencoba apa yang dimaksud dengan wahyu dalam cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi jawabannya persis apa yang disampaikan oleh Ibu Yuniarti. Tetapi saya ingin hari ini menegaskan bahwa karena pembelajaran kita di sini adalah pembelajaran filsafat ilmu, maka ada benarnya meskipun ditolak oleh teman-teman gitu ya, ketika ada Pak Mr. Fran. Namanya Mr. Fran, beliau dari Amerika yang datang ke IAIN Palangkaraya dalam rangka sharing terhadap penelitian ilmiah yang ada di Palangkaraya, di IAIN Palangkaraya. Tetapi beliau pada saat itu datangnya dari Kementerian Agama, dari PTKI ya, dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sehingga beliau juga digunakan oleh Kementerian Agama Kota pada saat itu, kemudian digunakan oleh perguruan tinggi yang lain juga kalau tidak salah hari itu, tetapi dari IAIN itu menggunakannya selama beberapa hari. Beliau mengatakan seperti ini. Apabila kita ingin meneliti kebenaran agama, maka kita harus melepaskan diri sebagai orang yang beragama. Kita harus melepaskan diri dulu dari keyakinan kita bahwa Al-Quran itu benar mutlak. Disampaikan oleh beliau. Jadi dosen pada saat itu saling cubit-cubitan gitu ya. Orang tua ini gerigitan gitu. Nah, saya sebagai dosen filsafat, saya memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Dan pada satu sisi yang disampaikan oleh beliau itu benar. Kenapa? Ketika kita mencari sebuah kebenaran, kita melepaskan diri dulu dari sebagai orang yang beragama. Kalau memang kita itu meneliti tentang agama, yang dimaksudkan di sini, kalau beliau kan mungkin melepaskan agama itu bebas ngomongnya, karena kata beliau, saya tidak beragama, jadi beliau ateis. Beliau Mr. Fran yang datang itu ateis gitu, beliau tidak beragama gitu. Nah, saya memahaminya, melepaskan diri dari sebagai orang yang beragama itu dalam hal penelitian, itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti dalam keseharian gitu. Kalau sudah dalam keseharian ngomong kayak gitu kan murtad ya. Nah, na'udzubillah yang seperti itu kan. Tetapi ini dalam hal meneliti, itu yang dimaksudkan. Jadi pada esok harinya beliau ngomong lagi di Kementerian Agama Kota, ngomong begitu lagi. Waduh, kayak apa tuh orang tua itu tuh bisa menyesatkan pepandernya. Nah, padahal yang diceramah ini, yang disampaikan oleh beliau ini semuanya orang-orang kelas ilmiah gitu ya. Orang-orang S2 ke atas semua itu yang disampaikan. Jadi, artinya berbicaranya dalam level mencari kebenaran. Nah, di sini yang ditanyakan oleh Ibu Deta pas seperti yang dijawab oleh Ibu Yuniarti, tetapi dalam segi agama itu tadi wahyu yang dimaksudkan di situ adalah yang metode yang keempat dalam mencari kebenaran. Ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak Ibu di yang berikutnya ya. Ada yang menanyakan gini. Bagaimana wahyu itu termasuk juga di artikelnya Bapak Ibu kalau tidak salah. Gini, Islam itu tidak mengenal adanya dikotomi ilmu. Dulu awalnya pemikiran para filsuf itu memang ada yang mengklasifikasi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Jadi seolah-olah terkotak-kotak. Ada ilmu dunia,
Ada ilmu akhirat, seolah-olah seperti itu. Dan inilah yang membuat kemunduran berpikirnya Islam pada saat itu. Sehingga muncullah yang namanya pohon ilmu. Kemudian muncullah lagi yang namanya integrasi ilmu. Apa integrasi ilmu itu? Integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Tidak ada dalam Islam itu memandang ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tidak ada. Semuanya ilmu itu mengarahnya kepada vertikal. Tapi itu belakangan Bapak Ibu. Sebelumnya ini bertahun-tahun sempat membelenggu pemikiran kaum muslimin. Nah, itu jadi artinya sampai pada hari ini kita pahami bahwa kita memang pernah berada pada pemikiran dikotomi ilmu. Tetapi hari ini itu sudah tidak ada lagi. Itu satu. Yang kedua, yang di artikel yang dibuat oleh Bilal ya. Bilal harus membedakan antara pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga Islam. Itu berbeda. Yang ada di dalam tulisan Bilal itu adalah pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu luas. Kalau lembaga pendidikan Islam itu adalah bagian terkecil daripada pendidikan Islam. Itu satu. Artinya tinggal meluruskan itu sehingga pembahasannya itu tidak melebar. Itu yang punya Bilal. Tadi yang dikotomi sudah ada pertanyaan ditujukan kepada pertanyaannya dari Pak Jainal ditujukan kepada Jaka Wahyu. Sudah benar Jaka Wahyu menjawabnya, jadi Ibu tinggal mendalaminya saja ya. Oke. Si Ibu Yuniarti sudah saya sampaikan. Kemudian Nurina yang bertanya kepada Esi Susanti. Betul apa yang disampaikan, tapi ini dalam bentuk voice ya. Tetapi Ibu ingin menambahkan saja bahwa ada metode empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, kemudian intuisionisme, kemudian ada lagi metode ilmiah. Ada juga yang temannya di belakang, pertanyaan yang berikutnya itu menanyakan, apakah boleh hanya satu saja dari metode itu atau harus semuanya? Ini saya jadikan satu dalam dalam pembahasannya ya. Bapak Ibu, apa yang disebutkan tadi, baik itu ada 4 ataupun ada 5. Kenapa ada 4, kenapa ada 5? Karena metode ilmiah ada yang metode ilmiah dari keempatnya itu adalah metode ilmiah. Kemudian berikutnya ada yang memasukkan sendiri cabang metode ilmiah itu. Aliran metode ilmiah itu, Bapak Ibu, empirik, rasional, fenomenal, itu bisa jadi aliran, bisa jadi metode. Kenapa? Itu hanya kelompok-kelompok cara berpikir mendapatkan kebenaran. Jadi hanya sebagai metode atau kelompok cara berpikirnya kita memperoleh kebenaran itu, apakah dengan cara empirik, apakah dengan cara rasional, apakah dengan cara fenomenal. Ada lagi yang bertanya di belakangnya, mohon berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ibu kasih contoh dengan yang terjadi sekarang. Sekarang ini sedang pandemi COVID. Saya tidak suka dengan pembelajaran seperti ini. Karena bagaimanapun belajar mengajar atau istilahnya pembelajaran. Jadi kalau namanya pembelajaran itu berarti ada belajar, ada mengajar ya. Jadi pembelajaran itu terjadinya interaksi antara yang menerima dengan yang memberi. Bagaimanapun yang namanya pembelajaran itu ada rasa. Ada rasa dari hati. Ketika yang disampaikan itu dari hati, diterima dengan hati, itu ada kepuasan tersendiri. Itu dalam mengajar.
Sampai-sampai saya pada saat itu meminta kepada Pak Direktur, ternyata Pak Direktur pun melakukan hal yang sama. Pak, tolong Pak, saya mengajar, ada 4-5 orang, 6-7-8 orang. Saya pengen mengajar bertatap langsung. Karena memang berbeda gitu ya. Kalau ini saya ngajarnya ngajar laptop. Paling sekali-sekali melihat Nurina ketawa gitu ya. Nah, melihat Nova ketawa gitu. Tapi beda gitu loh, beda. Rasanya itu berbeda. Apakah saya harus marah dengan keadaan seperti ini? Tidak bisa, karena ini kenyataan yang terjadi. Apakah saya mengatakan ini sebuah kejahatan, ini sebuah ancaman, ini sebuah kekurangan, ini sebuah kelemahan, ini sebuah kesakitan, ini sebuah hukuman? Fenomena yang seperti ini? Karena secara empirik ini sudah terjadi. Secara rasional mungkin iya. Tetapi secara intuisi yang seperti ini pasti ada hikmahnya. Jadi mencari kebenaran kita pada saat ini adalah dengan cara intuisi. Apakah ini juga masuk fenomenologis, Bu? Iya. Karena yang kita alami ini adalah fenomena yang sudah terjadi. Apakah ini juga masuk empirik, Bu? Iya, karena ini sudah secara praktek kita alami. Nah, itu artinya ada 4 atau ada 5 tadi, itu adalah aliran. Atau pada satu sisi dia adalah metode mencari kebenaran. Oke. Bapak Ibu, filsafat itu makin dikaji makin bingung. Kecuali berulang-ulang membacanya, baru dapat. Untung baru metode, baru filsafat ilmu. Kalau sudah filsafat barat dan timur, makin jauh lagi. Makin tambah lagi gitu. Makin dibaca, makin kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Yuyun yang sudah menjawab pertanyaannya Pak Triyono. Oke, tidak akan Ibu komentari lagi ini ya. Yang menanyakan tentang kenapa pendekatan ilmiah masih digunakan sebagai metode untuk mengetahui kebenaran. Masih ingat nggak Bapak Ibu jawabannya dari Yuyun? Karena manusia itu punya kelemahan dan seterusnya. Jadi tidak usah saya ulang ya. Kemudian ada lagi Bilal bertanya kepada Ari, ini sudah terhapus voice-nya di saya ya. Sama dengan voice-nya si Ari untuk Nosratina, ini juga sudah terhapus dari saya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaannya Pak Jainal kepada Jaka Wahyu. Jaka Wahyu menjawabnya oke. Ya, oke. Jadi tidak ada yang harus Ibu luruskan gitu loh dari jawabannya. Saya takutnya kalau ada yang bengkok saja jadi diluruskan gitu. Tapi semuanya tidak ada yang harus Ibu luruskan. Hanya ada yang perlu Ibu tambahkan begitu saja. Bapak Ibu, Jaka Wahyu sudah menjawab bahwa wahyu selamanya tidak dapat dipisahkan dari akal. Betul sekali. Ini bagi kita yang muslim tadi. Kenapa? Nah, karena agama itu, ad-din, agama Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal. Ketika Bapak Ibu masih ingat penjelasan saya, seirama dengan yang disampaikan oleh filsafat bahwa orang yang otaknya tidak berfungsi itu berarti bukan manusia. Jadi sama dalam agama itu orang yang tidak berakal berarti dia tidak termasuk ke dalam orang yang wajib melaksanakan ajaran agama. Sehingga hanya saja bedanya kalau dalam Islam orang yang otaknya tidak berfungsi itu, hari ini genap 23 orang yang masuk ya, tolong di screenshot Bilal. Karena 23 orang sudah masuk semua. Oke. Karena dalam Islam itu orang yang tidak berakal, dia tidak dikenakan hukum Islam, tetapi Bapak Ibu, apabila dia meninggal dunia, maka dia di akhirat nanti dia akan termasuk orang yang berada di taman surga. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan orang gila,
dengan anak kecil yang meninggal, apakah anak kecil itu muslim ataupun non-muslim, itu tempatnya di taman surga nantinya di akhirat kelak. Makanya kalau ada anak kecil yang meninggal, dia non-muslim umpamanya. Apakah dia masuk surga, Bu? Dia berada di taman surga. Taman surga itu surga lah, Bu. Kalau rumah kita ada tamannya, berarti kan sudah di pekarangannya ya. Tapi tidak bisa kita andai-andaikan seperti di dunia. Karena surga itu tidak pernah terlintas di pikiran, tidak pernah terdengar bunyinya tidak pernah di pendengaran kita, hanya saja dibuatkan ibarat oleh Allah di dalam Al-Quran itu air mengalir di bawahnya gitu ya. Entah seperti apa, yang jelas indahnya luar biasa gitu. Oke, itu yang disampaikan oleh Wahyu. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh Eko. Oleh Eko ini dijawab pertanyaannya kepada Ibu Depi. Ya, Ibu Depi yang menjawab. Oke, Ibu Depi. Tidak ada yang saya komentari. Kemudian yang berikutnya Triono bertanya kepada Esi. Ini sama yang tadi, jadi sudah saya komentari juga. Kemudian Imron, gini ya pertanyaannya Imron untuk Devi. Oke, yang disampaikan oleh Devi itu oke. Bagaimanakah proses dalam menemukan sebuah kebenaran yang hakiki dalam perspektif Islam dan apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memperoleh kebenaran tersebut? Terima kasih. Bapak Ibu, perbedaannya adalah kalau kita, ini kembali kepada kita selaku muslim yang berfilsafat gitu ya, bahwa ajaran agama itu adalah yang mutlak, yang hakiki, tetapi dalam filsafat memandangnya, kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif. Kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif. Artinya apa? Artinya kebenaran sekarang bisa jadi tidak benar ketika berikutnya. Kebenaran si A bisa jadi tidak benar dalam pandangan si B. Itu hal biasa dalam berfilsafat. Contoh Bapak Ibu. Dulu, mohon maaf saya menyebut kepada salah satu produk bukan berarti untuk mendiskreditkan salah satu produk ini, tetapi dalam rangka mempelajari sebuah ilmu kita ya. Saya sebutkan. Bapak Ibu insya Allah tahu dengan redoxon. Jadi dulu redoxon itu kan diminum ya. 500 sampai 1000 ya itu. Jadi ternyata orang yang punya emah, apalagi kronis gitu, tidak cocok meminum itu. Nah belakangan ditemukan hasil penelitian bahwa redoxon tidak bagus dikonsumsi. Baik itu oleh orang yang sakit mahnya kronis ataupun tidak. Kenapa? Karena terlalu tinggi sehingga itu harus diturunkan. Nah itu penelitian berikutnya. Satu. Sekarang ini sedang menjadi polemik yang namanya vaksin COVID. Vaksin COVID itu sudah diteliti di negara A, dibawa ke Indonesia untuk divaksinkan di Indonesia. Tetapi ternyata ada satu kelompok ilmiah yang sudah menguji vaksin itu ternyata konon katanya, saya kira hanya isu gitu ya. Hasil penelitian ilmiah itu bukan membunuh tetapi justru menyuburkan virus. Artinya hasil penelitian ini masih harus terus dikembangkan. Dan ini dilakukan oleh Indonesia sekarang ini oleh Kementerian Kesehatan. Belum divaksinkan karena masih dikembangkan. Artinya kebenaran dalam pandangan filsafat itu relatif. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Dalam Islam berkhitan laki-laki bagus. Berkhitan perempuan itu sebuah kebajikan. Sebuah kebaikan. Sebuah kemanfaatan. Itu kalau berkhitan perempuan. Dan dari zaman alif, dari zaman nenek moyang kita sudah melakukan khitan itu. Dituruti bahkan oleh orang-orang yang non-muslim. Berkhitan perempuan itu. Pada tahun berapa ya? Saya pernah menceramahkan itu masalahnya.
Pada tahun itu dinyatakan oleh WHO bahwa berkhitan perempuan itu tidak bagus. Ditanyakan oleh salah satu jamaah pengajian. Saya mengisi pengajian di Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun pada saat itu. Ibu, bagaimana ini, Bu? Karena dalam Islam, berkhitan perempuan itu adalah sebuah kemanfaatan, tetapi ini menurut WHO, ini adalah dilarang. Karena akan mengebiri nafsu, perempuan. Dikatakan seperti itu. Saya bilang, bisa jadi jawabannya iya kedua-duanya. Kenapa? Dalam Islam mengatakan itu sebuah kemanfaatan. Tetapi menurut WHO, bukankah WHO itu baru-baru ini? Bukan dari dulu, karena dulu itu sudah dilakukan. Tetapi baru-baru tahun itu, gitu ya, itu dilarang. Bisa jadi caranya yang tidak pas, bisa jadi tekniknya yang tidak pas, dan lain-lain. Nah, itu kebenaran yang relatif. Jadi dulu iya itu adalah sebuah kebaikan, ternyata belakangan WHO mengatakan tidak. Bisa jadi tekniknya atau cara melakukannya yang tidak pas. Tetapi bagaimanapun sebagai orang yang beragama, kita pasti meyakini yang namanya Al-Quran dan hadis. Artinya bisa jadi dari tekniknya, dari caranya yang memang belum pas. Oke, itu dari pertanyaannya Imron. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Nurina yang bertanya kepada Imron Agung. Nah, gini, menanyakan tentang, terima kasih Imron Agung sudah menjawab tentang ilmu kifayah. Ya, Bapak Ibu harus tahu ini. Ilmu kifayah itu apabila sudah ada sekelompok orang yang menuntut ilmu itu, maka yang lain tidak lagi berdosa atasnya. Dicontohkan oleh si Imron Agung itu ilmu kedokteran. Masa harus semua menjadi dokter? Tidak kan? Tetapi ketika ada sudah kelompok orang yang menjadi dokter dan itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat itu, maka tidak menjadi kewajiban. Artinya sudah gugur dosa untuk menuntut ilmu kedokteran itu di situ. Tetapi Bapak Ibu, ada fenomena yang saya miris akhir-akhir ini, ya. Pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber dalam ceramah beliau. Begini, jenderalkah dia? Presidenkah dia? Pengusahakah dia? Artis terkenalkah dia? Orang berilmukah dia? Yang namanya ilmu agama yang sifatnya personal, yang sifatnya vertikal, itu harus dituntut oleh semua orang. Saya miris memperhatikan akhir-akhir ini ada anggota keluarganya yang meninggal, kemudian keluarganya tidak ikut menyolati. Yang menyolati itu orang lain. Satu, boro-boro melaksanakan hadis Nabi, apabila ada orang tua yang meninggal, maka apabila anaknya yang menyolati, maka terhapus dosa anaknya ketika di dunia itu, dosa kecil maksudnya ya, bukan dosa besar. Boro-boro untuk mengambil hikmah, mengambil pahala dari janji Allah dalam hadis ini. Ikut sholat saja tidak. Satu pemandangan, miris saya. Padahal orang berpangkat, orang berpangkat, orang punya power, orang terkenal. Satu pengalaman. Pengalaman yang berikutnya, ibu diminta untuk menyelenggarakan jenazah perempuan, ibu-ibu gitu ya. Jadi saya ikut mengapani, saya bilang sama anak buahnya, anaknya yang menelepon saya itu orang kaya. Kalau saya menyebutnya kaya raya, karena berlipat-lipat dari saya gitu ya. Jadi sugih banar lah kayak gitu nah. Rumah di mana-mana, pembantu yang di rumah itu saja ada berapa belas gitu.
Artinya kan sugih banar orang tuh tadi. Diri ini pembantu si ikungin kadada ibaratnya tuh. Nah, artinya sugih banar tadi. Ketika mamanya meninggal gitu. Ketika mamanya meninggal, saya bisikin, "Ibu, tolong bisa ikut sholat nggih?" "Oh, pian pang Bu." "Ya, nanti saya temani." Ketika sholat itu mengambil mukena, banyak disusun. Mengambil sajadah, banyak. Rumahnya kan kayak istana. Ya, ukuran saya istana rumahnya. Jadi ketika mau sholat itu, tempat laki-laki di sono, itu sudah lebih dari 40 sudah disusun. Kemudian perempuan sebelah dalamnya lagi masih bisa lagi gitu untuk disolati gitu ya. Jadi langsung menghampar sajadah gitu di situ. Karena ketika orang takbir yang kedua, mereka itu ruku. Ada sholat jenazah itu ruku. Kenapa ini Bapak Ibu bisa terjadi? Karena tidak dituntut. Ilmunya tidak dipelajari. Padahal kaya raya. Ya, sebegitunya lah saya menyebut kaya raya karena memang sugih. Yang sugih dari suaminya, istrinya itu bidan. Istrinya bidan. Akhirnya dia menangis gitu. "Ibu nggak sah ya Bu, sholatnya saya," gitu kan. Akhirnya saya bilang, nanti kalau sudah jenazahnya dikuburkan, saya yang akan mengimami sholat ghaib. Jadi setelah itu saya ke situ lagi. Melakukan sholat ghaib. Paling tidak itu sudah menenangkan dari anak buah beliau tadi, sudah menetralkan emosionalnya gitu ya, karena ingin berbuat baik ternyata salah. Nah, yang begitu-gitulah paling tidak seperti itu. Nah, ini miris saya ya, padahal itu kan tidak termasuk dalam ilmu kifayah gitu. Itu harus dituntut oleh masing-masing orang. Fardu ain itu sudah sifatnya. Apa itu fardu ain? Wajib bagi orang yang sudah berakal, wajib bagi orang yang sudah baligh. Jadi kita yang seperti itu tolong itu dipelajari yang seperti itu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan Bilal ke Sagap. Pertanyaan Bilal ke Sagap sudah dijawab oleh Sagap ya. Bagus, terima kasih Sagap sudah menjawabnya. Saya ingin menambahkan ini tentang sama-sama bersumber kepada ra'yu, yaitu akal, pikiran, budi, rasionalar, dan reason. Oke, saya ingin menjelaskan seperti ini. Meskipun pernah saya sampaikan di awal dulu, tetapi tidak dalam konteks ini, gitu ya. Agama itu bagi orang yang berakal. Jadi kata siapa tadi yang di atas, bukan Jaka Wahyu, Imron, tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun antara akal itu dengan agama. Dan di dalam Islam, agama itu hanya bagi orang yang berakal. Oke, titik sampai di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, kita hubungkan dengan filsafat. Bagaimana berfilsafat untuk mencari sebuah kebenaran. Bisa jadi pada saat ini, akal manusia itu tidak sanggup. Tetapi suatu ketika, mudah menerima itu. Pada saat itu bisa jadi itu termasuk intuitif, bisa jadi termasuk wahyu, bisa jadi termasuk fenomenologi. Tetapi suatu ketika itu sudah termasuk ke dalam rasional. Contohnya Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menyampaikan bahwa beliau melakukan Isra, kemudian beliau melakukan Mi'raj lagi. Pada saat Mi'raj itu beliau diperlihatkan dengan hal-hal yang gaib, diperlihatkan bagaimana kehidupan di akhirat nanti sudah diperlihatkan dengan Rasulullah. Banyak orang yang mengatakan, mulai dari saat itu makin banyak orang mengatakan Rasulullah itu orang gila.
Rasulullah itu stres. Tapi Abu Bakar, orang yang pertama ketika Rasulullah menceritakan langsung percaya. Apapun langsung dipercaya. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Itu dipercaya langsung oleh Abu Bakar. Waktu itu kan sulit menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Satu, nanti akan ada kesimpulannya. Yang kedua, Bung Karno pernah mengatakan bahwa suatu ketika kereta yang berjalan di atas bukit sana, yang di atas gunung sana, menunjuk gunung yang ada di Jogja pada saat itu, akan terdengar oleh penduduk yang sedang berada di tepi pantai. Pantai apa itu yang di Jogja? Parangtritis. Parangtritis. Akan didengar oleh penduduk yang berada di Parangtritis. Akhirnya, karena di Jogja pada saat itu banyak sekali yang namanya TBC. TBC itu apa namanya? Khurapat, tahayul, khurapat, dan apa satunya? Apa itu kepanjangan TBC? Khurapat, tahayul, dan syirik. Banyak sekali di Jogja itu yang paling diperangi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Percaya ini, percaya itu, yang namanya Nyi Roro Kidul itu paling di sana dipercaya ya. Yang namanya sesajen, segala macam. Sampai hari ini pun masih banyak, tetapi sudah mulai bergeser, mulai dari kepercayaan yang syar'i, hari ini sudah bergeser kepada budaya. Sudah mulai. Meskipun tidak bisa dipungkiri, masih ada yang memang masih meyakini bahwa itu tidak bisa tergeserkan. Tidak bisa tergeserkan kepada ranah budaya, nggak bisa. Nah, pada saat itu, oh hebat Soekarno itu pokoknya apa namanya waliullah yang apalah pokoknya digelari ya, karena berpendapat seperti itu tadi. Dan itu tidak mungkin pada zaman itu gitu. Hari ini Bapak Ibu, jangankan dari Gunung Bromo terdengar oleh masyarakat yang ada di Parangtritis, yang di pesantrennya si Bilal sekarang yang ada di Madinah saja sudah bisa disaksikan oleh Bilal dalam waktu yang bersamaan. Karena adanya IT. Ada juga yang menanyakan di pertanyaan berikutnya ya tentang hubungannya IT dengan Islam. Islam tidak melarang IT itu. Karena Islam menyuruh, itu udah dijelaskan juga. Justru Islam itu menyuruh berinovasi selama digunakan pada kebenaran. Sama dengan pisau lah ya. Jadi pisau itu kalau digunakan untuk memotong sayur ya terbantu ibu-ibu di dapur. Tapi kalau digunakan untuk membunuh, akhirnya dosa besar lagi. Nah, yang seperti itu. Artinya tergantung bagaimana fungsionalnya. Bapak Ibu yang dulunya kebenaran akan itu dikatakan sebagai sebuah non-ilmiah, pada hari ini itu sudah berada pada ranah pemikiran ilmiah. Artinya keterbatasan dari akal pikiran manusia yang memahami tentang itu. Saya akan dalami lebih dalam lagi tentang ini. Bapak Ibu, dalam Islam ada dalam sebuah hadis, suatu saat nanti, karena sudah disaksikan oleh Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, ada percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kan itu tidak mungkin. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Neraka itu luasnya seluas langit dan bumi, bahkan tidak berujung lagi. Seberapa luasnya langit dan bumi? Di atas langit ada langit, di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi. Katanya langit itu 7 lapis. 1 lapis aja tidak bisa dilampaui oleh manusia. Manusia terbang itu kan hanya pada lapisan pertama. Bagaimana dengan lapisan ke-7 sana?
gugusan bintang yang berhamburan ketika malam hari itu bisa jadi satu bintang yang terlihat hanya seperti titik saja, itu bisa jadi lebih besar dari besarnya bumi. Berapa miliar bintang di sana, berarti berapa miliar sebesar bumi yang ada di angkasa sana. Jadi kan tidak mungkin gitu loh. Penghuni surga kok berbicara dengan penghuni neraka? Wong jauhnya aja sejauh begitu, bagaimana bisa berbicara? Nah, padahal itu hadisnya ada. Sudah lebih gampang mengimani hadis itu zaman sekarang ini daripada dulu. Kenapa? Saya sekarang berada di Palangkaraya. Pak Slamet sekarang sedang berada di Lamandau. Teman-teman yang lain mungkin sedang OTW. Saya tidak tahu Jaka Wahyu ada di mana, Pak Eko ada di mana, dan seterusnya. Tetapi kita bisa berada di titik yang sama. Saya dilihat oleh Bapak Ibu, saya juga didengar oleh Bapak Ibu. Berarti percakapan antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu gampang kita mengimaninya. Itu sudah kehidupan yang kehidupan yang sudah di dimensi berapa gitu. Sedangkan kita berada di dimensi 3 dimensi saja. Kehidupan dunia ini kan 3 dimensi. Kehidupan di alam perut itu 2 dimensi. Anak sadar dalam perut, dia tahu lapar, dia tahu nangis, dia tahu sedih, tetapi tergantung pada orang tuanya. Ketika kita lahir ke dunia, yang tadi kita berada di alam 2 dimensi, kita sudah tidak bisa mengingatnya. Nanti ketika di akhirat itu, entah alamnya berapa dimensi, kita tidak tahu. Jadi hal yang sangat wajar, apabila penghuni neraka dengan penghuni surga itu bisa bercakap. Sedangkan sekarang saja, jarak yang jauh, kita sudah berada di satu titik ini. Artinya apa? Artinya IT bisa digunakan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Oke, artinya keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia sebagaimana disampaikan oleh siapa tadi? Pertanyaannya si Anas bertanya kepada Imron ya. Itu sangat benar adanya. Oke, kemudian lagi saya ingin mengomentari ya, ini saya kritik saja satu ya. Ini pendapatnya si April bertanya ke Imron. Nah, supaya diubahlah oleh kita beragama non-muslim. Jawabannya benar, oke, jawabannya bagus ya. Tapi ada kata-kata padahal di Yaman penduduknya beragama non-muslim. Kita ubah. Agama itu hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani itu agama. Kalau non-muslim itu lain agama. Jadi kalau mau menyebut non-muslim, hilangkan saja agamanya. Berpenduduk non-muslim. Jadi begitu saja. Itu kritik saja ya. Yang lainnya tidak ada, Bapak Ibu. Artinya apa yang didiskusikan oleh Bapak Ibu pada minggu lalu itu sudah sangat-sangat memadai gitu. Jadi ada pertanyaan sebelumnya dari tanggal 17 Oktober. Bilal, ada tidak pertanyaan sebelum tanggal 17 Oktober yang belum Ibu respon? Tidak ada ya, karena pada pertemuan itu Ibu masuk ya. Ibu yang tidak mengikuti, tidak langsung merespon itu ketika Ibu perjalanan ke Pangkalan Bun pada saat itu dengan Ibu perjalanan ke Banjarmasin. Selebihnya itu Ibu standby di Paskah. Kalau nggak salah tidak ada ya Bilal ya? Itu udah pertemuan pertama, Bu. 17 Oktober pertemuan pertama. Oh, 17 ya. Oktober pertemuan yang pertama. Untuk setelah dari tatap muka di kampus. Ya, okay. Jadi nggak ada yang terlewat insya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang artikel jurnalnya untuk memenuhi tugas mata kuliah ini,
silahkan itu diperbaiki dan itu dikumpulkan, saya akan kasih nilai. Ada nilai keaktifan diskusi, ada nilai kualitas dalam mengungkapkan pendapat pada saat berdiskusi, kemudian ada nilai dari tugas yang diberikan dalam bentuk artikel itu. Artikel itu apabila tidak Bapak Ibu submit di jurnal lain, maka akan menjadi bank artikel. Akan saya kumpulkan menjadi bank artikel yang suatu saat akan diterbitkan menjadi proceeding. Itu satu. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menginginkan sampai submit, maka silahkan untuk mencari jurnal-jurnal sasaran dari Bapak Ibu. Kalau misalnya membutuhkan bantuan saya, bisa saya carikan untuk jurnal-jurnal yang bisa mensubmitnya, yang bisa mempublikasinya. Kalau submit mah bisa ya, semua bisa disubmit, tetapi publikasi belum tentu gitu. Tadi ada si Eko yang sudah menyatakan diri. Tolong Bu gitu ya. Eko plagiasinya masih tinggi, jadi tolong itu diedit lagi. Bapak Ibu punya Bilal itu punya Bilal berapa Bilal? 42 ya plagiatnya? Belum dicek, Bu. Oh, sudah Ibu cek. Punya Bilal, punya Jaka. Ini yang sudah, coba saya share ya. Punya Eko. Punya, sebentar. Punya Eko, punya Bilal yang sudah Ibu cekkan. Punya Bilal 48. Punya Eko 72. Salah. Punya Eko, ya punya Eko 72. Punya Jaka 62. Punya Landito 35, sedikit ini. Kemudian punya Nurina. Punya Nurina ini. Nah, belum kelihatan punya Nurina berapa ya. Belum kelihatan nih punya Nurina. Punya si Landito. Nah itu punyanya Landito. Ada di sini orangnya Landito? Ada, Bu. Iya, Landito 35 ini filsafat ilmunya judulnya apa ini Landito ya? Ini satu ya, punya Landito. Kemudian ada lagi punya Bilal. Ini punya Bilal 48 Bilal. Tetapi ini judul aja termasuk apa? Hanya menulis oleh karena itu sudah plagiat, kan lucu. Kemudian pasca sarjana YN Palangkaraya itu juga plagiat gitu. Nah, kemudian arti ayat itu juga plagiat. Jadi caranya gimana Bu mengeditnya? Bapak Ibu cara mengeditnya termasuk Pak Eko ya, Pak Eko. Cara mengeditnya itu diketik ulang dengan kalimatnya diubah, diketik ulang, yang artinya sama, artinya tanpa merubah arti tetapi kalimatnya berbeda. Itu satu. Bisa jadi kalimatnya sama tapi mengetiknya di luar kolomnya. Bapak Ibu misalnya plagiat itu begini, saya pergi ke pasar. Yang plagiatnya pergi ke pasar, sayanya tidak. Maka saya ambil huruf A terakhir, saya, kemudian A-nya diketik, terus diketik kalimat yang berikutnya. Itu insya Allah tidak akan plagiat.
Jadi terkadang plagiat itu tidak hanya kalimatnya, tetapi masih berada pada kolom dia, itu pun lalunya plagiat disebutkannya. Ayat Al-Quran, hadis artinya, itu kan pastilah copy paste. Tidak mungkin tidak. Kenapa itu dikatakan plagiat? Karena yang bikin bukan muslim. Bikin Turnitinnya kan bukan muslim gitu. Jadi akhirnya itu plagiat. Jadi tapi ada ibu lihat punya siapa ya itu? Kalau dia ayat Al-Quran atau hadis itu dikasih petik pembuka dan petik penutup. Oke. Bapak Ibu, ada buku Bunga Rampai diterbitkan oleh mahasiswa Magister Manajemen. Ketika diantar ke saya, meminta saya yang mengeditnya, saya cek plagiasinya 87. Saya bilang, ini diedit oleh mahasiswa atau diserahkan dengan tim, dengan editor penerbitan. Diserahkan aja Bu. Nanti saya bilang tidak ada ketir-ketirnya. Selesaikan aja dulu lah ujian tesis. Setelah itu baru Ibu bimbing nanti mengeditnya. Siap Bu, kami mau Bu kalau kami dibimbing. Akhirnya Ibu bimbing. Mereka edit, datang, turun sudah 48 plagiat. Kemudian dicek lagi 22%. Saya bilang edit sedikit lagi, yang merah-merahnya aja yang diedit. Jadi sisa 18%. Terbitkan sisa 18%. Jadi artinya jangan khawatir, nggak usah takut dengan plagiat-plagiat gitu, nggak usah takut. Nanti diedit. Jadi Pak Eko silahkan untuk mengeditnya. Kalau memang sudah selesai, akan saya bantu untuk menerbitkannya. Saya berharap dengan yang mengarahkannya ke ekonomi ya. Yang mengarahkannya ke ekonomi dan ada yang memang mengangkat tentang ekonomi. Saya berharap itu. Supaya memperkuat akreditasi prodi kita. Prodi kita tahun 2022 itu akreditasi. Saya sengaja memeriksa punya Bilal itu belakangan. Kenapa? Karena Bilal harus memasukkan Jurnal Kesinta 2 dibimbing oleh Ibu Desi dari hasil penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa kemarin. Itu sudah didanai oleh Pasca untuk prodi mes, kemudian ada biaya yang berhubungan dengan itu akan dibayarkan, termasuk translate-nya juga. Oh iya, Bapak Ibu, kalau misalnya ingin menerbitkan berbahasa Inggris, saya sangat berterima kasih. Saya akan carikan, kalau misalnya tidak mentranslate sendiri, tapi katanya ada yang pintar berbahasa Inggris ya di sini ya. Siapa yang sudah lulus TOEFL-nya? Yang 500? Kalau misalnya memenuhi syarat untuk mentranslate sendiri, silakan ya. Tapi kalau misalnya tidak, tapi memang harus keluar uang sih Bapak Ibu. Untuk yang terbaik itu terkadang memang harus ada modal ya. Jadi kalau misalnya mau ditranslatekan, saya punya teman, kalau translate yang standar itu 150.000 per halaman. Nggak usah itu. Ada juga yang 100.000 per halaman. Nggak usah itu juga. Ada teman saya kualitasnya, insya Allah dia sudah beberapa kali ke jurnal Scopus itu diterima, artinya dari tulisannya itu 50.000 per halaman. Kalau misalnya 10 halaman, berarti kan 500.000. Memang keluar uang sih ya. Gitu. Nah, ini mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu silahkan mencari jurnal-jurnal yang free. Banyak jurnal yang free yang tidak berbayar itu banyak. Silahkan Bapak Ibu cari. Tetapi kalau misalnya ada jurnal yang membayar ke editornya gitu ya, ada yang dimintai 200.000, tetapi template-nya, submit-nya harus sendiri gitu. Ada juga yang 350.000, ada yang 500.000, itu juga ada yang seperti itu, tetapi mereka semua yang menzoterokan, kemudian menyesuaikan dengan template-nya, itu mereka 500.000 itu juga ada. Ada juga yang tidak ada daftar pustakanya. Bagaimana jurnal nggak ada daftar pustakanya? Jadi ada mahasiswa yang menyerahkan dengan editor itu gitu ya, tetapi bukan ke jurnalnya karena jurnalnya nggak bayar.
Di jurnalnya itu nggak bayar. Kalau yang ada ekonomi bisa di PB S1 di IAIN Palangkaraya, itu juga saya dengar 380.000 ada biaya untuk editor. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat mencari yang free, silahkan mencari yang free itu mumpung masih ada waktu gitu. Jadi itu diantaranya teman-teman yang bisa saya komentari. Tetap saja berproses dengan perkuliahan ini, orang lain selesai kenapa tidak, dan mohon maaf jika saya sepertinya proaktif gitu ya. Saya memang proaktif teman-teman. Jadi ada yang mungkin merasa ribet, merasa risih gitu. Aduh, ibu yang kecil begini aja dimasalahkan ya, karena saya membimbing, jadi saya harus kasih tahu itu. Tetapi untuk setelah Bapak Ibu perbaiki, karena Bapak Ibu harus tetap memperbaiki karena saya nilai untuk keperluan nilai kuliah filsafat ilmu. Tetapi setelah itu, bagi yang memang mau submit ke artikel jurnal, saya akan langsung perbaiki karena ada nama saya di situ, gitu ya. Nah itu. Dan saya termasuk orang yang menginginkan itu tadi, selesai tepat waktu ya. Saya termasuk yang menginginkan seperti itu. Jadi kalau saya menghahu-hahu, abaikan saja kalau misalnya tidak berkenan, tetapi tujuannya adalah untuk Bapak Ibu semua. Di MES itu ada angkatan pertama Bapak Ibu. Dia angkatan 2016, sudah semester 11. Semester 11 itu pun diuntungkan karena zaman pandemi kemarin tidak dihitung semester. Jadi diperpanjang 1 semester gara-gara pandemi. Lalulah orang mahasiswa yang berada di semester 11 itu boleh menyelesaikan. Saya bimbing Bapak Ibu. Satu pun tidak ada yang tersisa dari mahasiswa anak sulung. Saya kasih kelar mereka anak-anak sulung. Jadi anak-anak sulung MES itu tidak ada satupun yang tersisa. 100% tamat. 100% sudah wisuda. Yang terakhirnya wisuda, angkatan kedua 2020 kemarin 2 orang. Selebihnya semester yang dulunya lagi itu 8 orang. Karena masih 10 yang tersisa. Alhamdulillah selesai. Mereka ibu lockdown di kampus. Mereka ibu minta dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore. Singkirkan dulu HP, ada yang sehari setengah sudah maju, sudah mendaftar proposal. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, paling lama 3 hari. Ada yang sampai jam 8 malam, ada, saya bimbing. Tapi selesai. Makanya mereka sampai nangis-nangis, ngucapin terima kasihnya sampai nangis-nangis. Karena sudah merasa tidak mungkin lagi selesai, tapi ternyata selesai. Jadi asalkan bersama-sama, nah hari ini masih ada mahasiswa yang di semester 11 itu 3 orang. Setelah hari ini kan saya ngajar nih 2 kelas. Nanti besok berarti saya sudah free, saya akan telepon mereka satu-satu. Akhir Desember mereka akan saya bimbing, mudah-mudahan 3 orang anak kedua, masih sisa 3 orang itu selesai. Mudah-mudahan. Bapak Ibu kalau misalnya berproses ya, semester 2 Januari masuk judul, kemudian dapat pembimbing, kemudian berkonsultasi, kemudian akhir semester 2 sudah ujian tesis, sudah ujian proposal. Semester 3 Bapak Ibu penelitian ke lapangan. Kemudian di semester 3 itu Bapak Ibu selesai. Semester 3 berarti bulan Agustus ya. Agustus September itu semester 3. Di semester 3 itu antara bulan Agustus sampai bulan Desember itu Bapak Ibu berkonsultasi menyelesaikan tesis. Berkonsultasi, penelitian, menyelesaikan tesis ya. Di sebelum Desember. Januari itu sudah boleh ujian tesis. Artinya Bapak Ibu kuliahnya hanya setahun 7 bulan.
Kuliahnya hanya setahun 7 bulan, hanya 19 bulan. Sudah selesai, tinggal nunggu wisuda. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau saya sering mengingatkan, karena kepentingannya untuk Bapak Ibu, kepentingannya juga untuk saya. Supaya yang saya saksikan langsung, saya yang merekrut, saya yang ngetes, menjadi mahasiswa baru, termasuk Pak Slamet, saya yang ngetes online. Pada mahasiswa baru, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, apakah jawaban dari teman-teman kita lakukan di Zoom ini atau kita lakukan di WA? Mohon pendapat dari kawan-kawan. Jawaban yang, mohon maaf Bu, jawaban yang mana Bu? Ada satu ya yang belum dijawab kalau tidak salah. Hanya satu kalau tidak salah. Jawabannya Nurina yang bertanya ke Pak Saprianur. Dalam berbeda dengan pandangan Barat yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan, oh ini sudah saya jawab juga ya. Sudah saya jawab juga tentang dikotomi. Udah aja, cukup aja. Berarti tinggal ada 4 orang yang belum ya, Bilal ya? Iya Bu, ada 4 orang yang belum presentasi. Ibu, mohon izin, yang itu tadi, yang Nurina tadi, cek plagiasinya belum keluar Kak Bu? Penasaran Belum. juga Bu. Nurina belum. Yang sudah itu ada berapa ya? Eko, Bilal, Jaka, Landito dengan Nurina. Oh Nurina ini sudah tapi nggak muncul. Mungkin di salah nyalinnya mungkin. Nanti saya lihat lagi. Oke, makasih Bu. Salah nyalinnya aja paling. Iya. Yang sudah memperbaiki segera aja ya kalau misalnya bisa mencari apa namanya artikel jurnal yang Sinta lebih bagus. Saya berharap, kenapa saya mau membimbing supaya bisa masuk ke Sinta, paling tidak Sinta 4, Sinta 3, paling tidak begitu. Memang ada ongkos Bapak Ibu, kalau sudah ada Sintanya itu berarti sudah ada ongkosnya sudah. Paling kada ke 500.000 biasanya kalau Sinta yang begitu. Kecuali di kampus kita free. Tetapi dalam 1 tahun hanya ana 12. 12 itu 60%-nya harus dari penulis luar. Berarti kalau dia 10 1 semester, hanya ada 4 yang dari dalam. Dosen dan mahasiswa, selebihnya dari luar. Dan kalau akreditasi prodi, menerbitkan di jurnal orang lain, itu nilainya lebih tinggi daripada di kandang sendiri. Makanya saya menganjurkan supaya keluar gitu. Tapi kalau misalnya pengen segera terbit, misalnya memasukkan bulan ini juga keluar, bisa saya bantu. Tetapi biasanya ada biaya editor, Bapak Ibu diminta antara 200.000 sampai 500.000 biasanya. Tapi cari saja yang free ya, supaya mencari masing-masing gitu loh. Nanti dikira saya yang membayar itu, enggak capek-capek aja memeriksakan, tapi kepentingannya untuk prodi lah gitu. Mencari jurnal juga disesuaikan dengan tema. Kalau temanya yang ini filsafat ilmu, itu berarti kan Islamic Studies masuk, PAI masuk, pengetahuan masuk, sains masuk, gitu. Tapi kalau yang ekonomi, hubungkan ke ekonomi. Nah, ada satu yang meneliti tentang bahasa itu siapa? Itu bisa masuk ke jurnalnya Pak Imam, jurnalnya linguistik Pak Imam. Cuman saya nggak tahu ada biaya editor atau tidak kalau yang jurnal yang di linguistiknya. Kalau yang jurnalnya di PB, di Fakultas Ekonomi, itu ya itu tadi 380 kalau nggak salah begitu. Oke, Bapak Ibu, itu ada 4 orang yang belum diskusi. Itu si Landito, Muhammad Fauzan, Nova Fitria, dengan April Heri Kusbiantoro. Sepertinya materinya diserahkan. Ada poisnya ya? Yang 4 orang ada poisnya? Ada Bu. Ada, Bu. Oke, ada. Sekarang ini kita sholat asar.
setelah sholat, kita sampai jam berapa Bilal? Resminya sampai jam 4.20, Bu. Oh, sampai jam 4.20. Ibu jam 4 itu sudah masuk ngajar. Jadi kita sebelum jam 4 sudah harus berhenti. Kita istirahat sholat. Setelah itu kita lanjutkan di Zoom atau di WA. Mana komentarnya? Bebas aja, Bu. Iya, kita lanjutkan DWA aja ya. Jadi temannya yang 4 orang itu nge-share apa? Nge-share materinya. Kemudian temannya yang lain menanyakan. Kemudian yang punya pertanyaan itu menjawabnya. Diatur oleh Bilal. Atau Bilal menunjuk siapa Bilal moderatornya? Siapa ya? Yang berkenan aja, yang berkenan. Mencari relawan, Bilalnya mencari relawan siapa? Siapa yang bersedia? Nanti saya yang menjadi moderatornya. Janganlah, nanti saya mengomentari di akhir lagi. Kalau ada yang perlu saya luruskan dari jawaban teman-teman ya. Satu orang? Bilal aja nunjuk. Nggak apa-apa, Bu. Saya aja nggak apa-apa. Oke, Bilal yang akan menjadi moderator dalam diskusi di grup WA. Pak Sabtonya itu biasanya kalau mau kuliah Pak Sabtonya saya keluarkan, nanti saya masukkan lagi karena supaya beliau nggak ribet dalam perkuliahan kita gitu ya. Tetapi bagaimanapun Pak Sabto harus ada masuk dalam grup kita karena terkadang ada informasi karena Pak Sabto itu admin IT. Jadi terkadang ada sesuatu yang mendesak gitu. Jadi biar Pak Sabto langsung berbicara gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Melalui Zoom ini kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya melalui grup WA dipimpin oleh Bilal, saya akan mengamati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Bu, Terima kasih juga. Sama-sama. Sama-sama, Bu.